Halo friends, selamat datang kembali di channel KRF2. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita dari serial The Silent Sea, yakni episode keduanya. Episode 2 ini memiliki judul 3 penyimpanan. Sedikit penjelasan 3 penyimpanan itu adalah 3 tempat yang diduga oleh SAA sebagai tempat terakhir sampel berada. Ya udah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 2 dibuka dengan memperlihatkan seorang Jian. Sebelum keberangkatannya para kru menuju bulan, para kru sempat diberikan waktu 1 bulan untuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Di antara yang lainnya hanya Jianlah yang mempunyai kakak yang dahulunya pernah pergi ke bulan tersebut untuk melakukan riset tentang sampel yang akan diambilnya. Namun sayangnya sang kakak harus menjadi salah satu korban dari insiden yang terjadi 5 tahun yang lalu. Dengan menggunakan flashdisk, kakaknya Jian dapat mempelajari sedikit banyaknya tentang stasiun tersebut melalui arsip yang tersimpan dalam flashdisk tersebut. Dalam suatu data yang terenkripsi ditemukan sebuah pencarian yang berjudul Temukan Luna. Bahkan sebelum keberangkatan, Jian sempat mempelajari tentang peta dalam stasiun tersebut, serta tidak ketinggalan juga mempelajari fungsi di setiap ruangan yang ada, begitupun terhadap kru yang lainnya. Scene kemudian beralih pada mereka yang berada di bulan. Pasca perjuangan yang cukup sulit, kini mereka dapat kembali bernapas lega karena oksigen yang sebelumnya hanya tersisa 1% sekarang dapat terisi kembali. Di stasiun ini tekanan udara maupun gravitasinya disamarupakan dengan yang ada di bumi. Sebenarnya bisa saja bagi mereka untuk membuka pakaian khusus astronot, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh SAA di sini telah terjadi kebocoran radiasi yang membuat 117 kru meninggal. Kesimpulannya, jika mereka membuka pakaiannya dan jika radiasi tersebut masihlah aktif, maka mereka akan mengalami nasib yang sama dengan 117 kru tersebut. Baru saja beberapa langkah memasuki stasiun ini, mereka dikagetkan oleh mayat yang tergeletak. Mereka melakukan analisis sementara kepada mayat tentang penyebab kematiannya. Jian dan Dr. Hong menemukan keanehannya. Mayat tersebut tidak menunjukkan gejala radiasi, tetapi yang ada mayat tersebut meninggalnya seperti tenggelam. Benar tidaknya tentang kesimpulan tersebut akan mereka ketahui setelah otopsi. Tidak sampai di situ, kejanggalan lainnya, orang tersebut seperti tentara bayaran yang menyusup dan bukan bekerja untuk SAA. Bergeraklah mereka menuju pusat komando. 그 시신 어떨까요? 혹시 RX 쪽 애들 아니야? 자원 마피아야 거의. 아찔하네. 여기서 무슨 일을 한 걸까 도대체? 아, 이상한데. 왜 그래요? 이 정도면 그냥 정상 수치 아니야? 다른 데랑 비슷한 거잖아. 방사능 수치가 그쵸, 이상하죠. 방사능 수치가 너무 멀쩡합니다. 이상해. 만약 정부 발표가 사실이 아니라면요. Separuh mereka berjalan di tempat ini, level radiasi sama sekali tidak berubah alias semuanya normal. Jian kemudian mengambil kesimpulan bahwa laporan yang SAA berikan tentang kebocoran radiasi tidaklah benar. Insiden meninggalnya 117 kru juga bisa jadi karena hal lain. Artinya SAA telah membohongi para kru untuk alasan tertentu. Kejanggalan itu membuat Jian ingin sesegera melakukan otopsi terhadap jasad itu. Dengan begitu mereka pun akan tahu sebab pasti kematiannya. Namun sayangnya permintaan Jian itu ditolak oleh sang kapten. Masuklah mereka ke pusat komando. 보자. 밑에 왼쪽. 예, 알겠습니다. 이상 없습니다. 이상 없습니다. 의리의리하네. 바르기지 바르기지 하더니 규모 장난 아니네. 딴 건 몰라도 정화장 축구장은 개구라였구만. 기지 하나 안전하다는 건데 확실해?
Oleh karenanya level radiasi berada di titik normal, maka mereka semua dapat membuka sistem pendukungnya. Di samping alat komunikasi yang belum berfungsi, tanpa membuang waktu lantas mereka pun menggelar rapat untuk membahas mengenai misinya. SAA melaporkan pada kru bahwa ada 3 penyimpanan yang mungkin merupakan tempat sampel diamankan. Kemudian Kapten Han membagi 3 tim untuk mencari sampel tersebut. Dr. Hong, E2, dan Kapten Han akan pergi ke penyimpanan 1. Agar lebih mudah, kita sebut tim 1. Tim 2, Ryu, San, Suchan, dan E1 akan ke penyimpanan 2. Tim 3, Ketua Gong, Jian beserta Kang Gisu akan pergi ke penyimpanan 3. 빨리 찾고 집에 갑시다. Dalam perjalanannya menuju penyimpanan 2, mereka dikagetkan oleh sebuah gambar mata yang terletak di atas. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Seharusnya pintu tersebut terbuka secara otomatis dikala datangnya seseorang. Untuk kemudian Kapten Han berinisiatif untuk membuka paksa pintu bersama dengan E2. 저기 뭐가 있나 보네. 여기 시신들이야. 박사님, 저 현장 좀 보여줄 수 있어요? Melalui perangkatnya, Jian meminta untuk Kapten Han menunjukkan apa yang terjadi di sana guna untuk menganalisis penyebab kematian 117 kru. Melihat hal itu, lantas Jian menyarankan untuk lebih baik mengambil sampel dari beberapa jasad tersebut. Dengan begitu, kemungkinan kita akan menemukan petunjuk baru. Lagi dan lagi, saran Jian ditolak oleh sang kapten, di mana Kapten Han lebih memilih untuk berfokus pada misi saja daripada menyelidiki penyebab kematian para kru. Tim 1 dan tim 2 berhasil memasuki titiknya masing-masing. Ruangan yang dipenuhi warna merah ini berarti sampelnya tidak ada pada tempatnya. Jika sampel tidak ada pada tempatnya, berarti sampel tersebut telah hilang, namun masih berpotensi dapat dicari. Mereka menemukan banyak kapsul akan tetapi sampelnya telah tiada. Barangkali ada yang tersisa, untuk itulah Kapten Han meminta agar semua kru melanjutkan pencariannya. Mengetahui informasi itu, Gong dan Jian memutuskan untuk mempercepat langkahnya, sementara Gisu seperti orang yang tengah mempunyai rencana tersendiri. 왜 괜찮아? 바르기지 대원이지. 그것도 비어있네. 여기도 다 빈 거잖아. 비었어. 이제 복귀하시죠. 잠깐. 못 보던 생체심 하나 잡히는데? 우리 쪽 팀은 아닌 것 같은데 한 명이 움직이는 걸로 봐서는. 여기 우리 말고 누가 또 있는 거야? 두 분은 잠깐 여기서 대기하십시오. Radar mendeteksi ada orang lain selain mereka bertiga. Tidak tinggal diam, Ketua Gong pun berinisiatif untuk mendatangi orang yang masuk dalam radar tersebut seorang diri. Selepas kepergian Ketua Gong, Gisu menyarankan pada Jian agar Jian pergi ke ruang medis untuk mengambil beberapa sampel dari jasad tersebut dan mengabaikan perintah kapten. Tanpa berpikir panjang, Jian pun bergegas untuk melakukannya.
Jisoo mencabut alat rekam yang terpasang secara khusus di pakaiannya. Hal seperti ini hanya dilakukan oleh seseorang yang biasanya menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh rekan-rekannya. 씨발 없네 진짜. 야 갈아줄게. 저기